warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuturi Handayani dengan NIM 24482011110153. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang integumentum, mata, dan THT. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi yaitu tentang integumentum. Pengertian, sistem integumen adalah sistem organ yang meliputi kulit beserta struktur tambahannya, seperti rambut, kuku, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Sistem ini merupakan pelindung utama tubuh dari lingkungan luar dan memiliki banyak fungsi penting bagi homeostasis. Fungsi sistem integumen yang pertama, perlindungan terhadap luka fisik, mikroorganisme, dan sinar UV. Yang kedua, regulasi suhu tubuh melalui keringat dan pelebaran atau pengkerutan pembuluh darah. Yang ketiga, ekskresi melalui keringat. Yang keempat, sensasi melalui reseptor sensorik. Yang kelima, sintesis vitamin D di bawah pengaruh sinar UV. Dan yang keenam, penyimpanan lemak dan air. Yang kedua, itu ada struktur kulit. Yang pertama, epidermis terdiri dari lapisan terluar tersusun atas epitel berlapis pipih. 2. Tidak memiliki pembuluh darah. 3. Mengandung keratinosit, melanosit atau penghasil melanin dan sel Langerhans. Yang keempat, itu ada lapisan-lapisan epidermis atau dari luar ke dalam, terdiri dari yang pertama, stratum corneum, yang kedua, stratum lucidum atau hanya di telapak tangan dan kaki. Yang ketiga, stratum granulosum, yang keempat, stratum spinosum, dan yang kelima, stratum basale. Yang kedua, itu ada dermis. 1. Lapisan di bawah epidermis terdiri atas jaringan ikat. 2. Mengandung pembuluh darah, saraf, folikel rambut, kelenjar keringat, dan minyak. Yang ketiga itu terdiri atas dua bagian. Yang pertama, stratum papilar yaitu bagian atas dan stratum retikular itu bagian dalam. Dan yang ketiga itu ada hipodermis atau subkutis. Yang pertama, lapisan terdalam terdiri jaringan lemak dan jaringan ikat longgar. Yang kedua, berfungsi sebagai bantalan dan penyimpanan energi. Materi yang kedua yaitu sistem indera penglihatan dari mata. Mata adalah organ utama untuk mendeteksi cahaya dan menghasilkan penglihatan. Yang kedua, bagian dari sistem sensorik yang sangat kompleks dan sensitif. Dan juga, mata berperan dalam persepsi bentuk, warna, dan gerakan. Selanjutnya, bagian-bagian utama mata. Yang pertama, sklera, yaitu lapisan luar berwarna putih pelindung mata. Yang kedua, kornea, bagian bening di depan mata, tempat masuknya cahaya. Yang ketiga, iris, bagian berwarna mata mengatur ukuran pupil. Yang keempat, itu pupil, lubang di tengah iris, tempat cahaya masuk. 5. Lensa, memfokuskan cahaya ke retina. Yang keenam, retina, lapisan dalam yang mengandung sel fotoreseptor. Yang ketujuh, syaraf optik, membawa impuls visual ke otak. Dan yang kedelapan, humor aqueous dan vitreous, yaitu cairan dalam mata menjaga bentuk bola mata. Dan materi yang terakhir yaitu tentang sistem THT, yaitu telinga, hidung, dan tenggorokan. Yang pertama, sistem THT merupakan bagian dari sistem sensorik dalam pernafasan. Yang kedua, berperan dalam pendengaran, keseimbangan, penciuman, dan pernafasan. Dan yang ketiga, tersusun dari organ telinga, hidung, dan tenggorokan atau laring dan paring. Selanjutnya, telinga tentang struktur dan fungsi. Telinga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, telinga luar, yaitu daun telinga dan saluran pendengaran luar. Fungsinya mengumpulkan dan menyalurkan gelombang suara. Yang kedua, telinga tengah, terdiri dari tulang pendengaran, malleus, incus, dan stapes. Fungsinya mengubah gelombang suara menjadi getaran. Dan yang ketiga, telinga dalam, yaitu rumah siput atau cochlea dan canalis semicircularis, yaitu fungsinya cochlea yaitu pendengaran dan canalis semicircularis yaitu keseimbangan. Kemudian, hidung, struktur dan fungsinya. Yang pertama itu lubang hidung.
rongga hidung, nasofaring. Yang kedua, mengandung reseptor penciuman olfaktori di bagian atas rongga hidung. Dan fungsi utamanya yaitu penciuman atau smell. Yang kedua, pelembab, pemanas, dan penyaring udara sebelum masuk paru-paru. Dan yang ketiga, resonansi suara. Selanjutnya ada tenggorokan atau paring dan laring. Yang pertama, saya akan menjelaskan paring, saluran bersama untuk udara dan makanan, yaitu terhubung ke hidung dan mulut, terbagi menjadi nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Dan yang kedua yaitu tentang laring, tempat pita suara. Yang pertama, menghasilkan suara saat pita suara bergetar. Yang kedua, terdapat epiglotis yang mencegah makanan masuk ke trakea. Yang terakhir, gangguan umum pada THT. Yang pertama itu telinga, gangguannya otitis media, tuli, konduktif, atau sensori neural. Yang kedua, hidung, rinitis, sinusitis, polip hidung. Dan yang terakhir, tenggorokan, faringitis, tonsilitis, laringitis, dan radang amandel. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.